24 Mei 2022, Bagas termenung di kasur rumah sakitnya. Ia menyesali tindakannya karena sudah merokok dengan berlebihan. Sekarang, ia hanya bisa tidur di rumah sakit dengan kondisi badan yang tidak sehat, nyaris sekarat. Apa yang akan terjadi bila waktu itu aku berhenti merokok? Pikirnya. Bro, masih ada rokok nggak? Asem nih mulut gua. Buset, perasaan lo udah habis sebungkus hari ini. Awas lo kena paru-paru. Gak akan lah. Bagas selalu menghabiskan uangnya untuk merokok dimanapun dan kapanpun itu. Bahkan di sekolah, tepatnya di kelasnya. Ia pun banyak ditegur oleh temannya karena asap rokoknya yang mengganggu. Tetapi teguran itu tidak ia acuhkan. Woi, jangan ngerokok di sini, Pak. Banyak omong. Sampai ketika ia memposting rokoknya di Instastory dan gurunya melihat hal tersebut lalu memberitahu orang tuanya. Orang tuanya dipanggil dan anehnya mereka datang terpisah. Halo? Ibunya datang dahulu. Lalu disusul ayahnya. Keanehan lainnya adalah orang tuanya tidak terlihat dekat, nyaris seperti tidak mengenal satu sama lain. Ada apa dengan anak saya, Bu? Gini, Bagas merokok dengan berlebihan di sekolah. Bukan hanya jam istirahat. Tapi saat KBM berlangsung, Bagas tetap merokok. Banyak laporan dari temannya bahwa mereka merasa terganggu dengan asap rokok yang Bagas keluarkan. Apalagi Bagas masih SMP. Tidak baik untuk merokok berlebihan. Mungkin sebaiknya tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Jika hal seperti ini terulang kembali, kami dari pihak sekolah mungkin tidak bisa mempertahankan Bagas untuk tetap bersekolah di sini. Astaga, maafkan saya. Saya tidak pernah tahu bahwa anak saya merokok. Mungkin itulah yang menyebabkan kenapa saya selalu mencium bau yang tidak enak dari badannya setiap kami bertemu. Saya sebagai ibu dari Bagas sangat meminta maaf. Ini urusannya sudah selesai kan? Maaf saya duluan ya, ada rapat. Saya juga ada keperluan lain. Terima kasih ya, Bu. Baik, akan saya antarkan sampai parkiran. Orang tua Bagas meninggalkan sekolah dengan mobil yang berbeda. Guru BK Bagas pun menyeringetkan dahi lalu bertanya, Bagas, mengapa orang tuamu menggunakan mobil yang berbeda? Apa karena ayahmu harus rapat duluan? Tidak. Ayah tidak ada rapat pun mereka pasti akan menggunakan mobil yang berbeda. Kartu keluarga saja beda, apalagi mobil. Ibu turut prihatin denganmu. Bagas pulang ke kosannya yang berantakan. Sosok yang tadi sangkanya berdiri di kamarnya, tepat di hadapannya. Ibu, kenapa ada di sini? Kau masih bertanya kenapa ibu ada di sini setelah laporan yang ibu dapatkan dari guru BK. Ternyata uang jajan yang ibu berikan kau gunakan untuk membeli rokok. Lihatlah kamarmu ini penuh dengan sampah puntung rokok. Aku tak membesarkanmu untuk menjadi seperti ini, Nak. Aku butuh pelampiasan, Bu. Aku lelah dengan keadaan keluarga kita. Aku sendiri dan kesepian. Sekarang tinggallah aku sendiri dan hiduplah bahagia dengan keluarga barumu. Jangan anggap aku sebagai anakmu, dan aku tidak akan menganggapmu sebagai ibuku. Cepat pergi. Ibunya tidak tahu harus mengatakan apa lagi, dan tampak kecewa terlihat di matanya. Setelah kejadian itu, Bagas kembali melanjutkan kebiasaan buruknya. Malah mungkin sekarang semakin parah. Ia bisa menghabiskan 3 bungkus rokok dalam sehari dan nyaris dikeluarkan dari sekolah. Ia tak sadar kebiasaan buruknya merusak paru-parunya. Setiap malam ia selalu batuk dan sesak nafas. Semakin hari kondisinya semakin memburuk sampai saat sedang pergi nongkrong dengan temannya. Woi, lo kenapa? Woi. Dika memanggil ambulans, lalu ambulans pun segera datang menjemput Bagas yang tengah pingsan. Keesokan harinya, orang tua Bagas datang ke rumah sakit dan berbicara dengan dokter. Bagaimana dengan anak saya?
Begini ini mungkin akan sangat mengejutkan, tetapi setelah diperiksa, pasien mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Stadiumnya sudah sangat tinggi sekali. Dokter, aku mungkin bukan ibu yang baik, tetapi aku ingin setidaknya putraku menjalani kehidupan yang sehat. Tidakkah ada cara yang lain? Berapapun biayanya akan saya persiapkan. Itu akan saya usahakan. Dan sampai sekarang, Bagas masih tertidur lemas di kasur rumah sakitnya. Akhirnya setelah 2 tahun ia kesakitan, besok adalah hari di mana ia akhirnya mendapatkan donor paru yang sesuai. Bisakah aku bertahan sampai besok? Sekarang saja, rasa sakitnya sangat nyeri. Pikirnya dalam hati. Lamunannya terbuyarkan karena kedua orang tuanya memasuki kamar rumah sakit tersebut. Ibu, ayah, Suaranya tertahan di kerongkongannya. Anakku, aku tahu operasi besok pasti akan berhasil. Tapi sebelum itu biarkan aku meminta maaf padamu. bagaimana kalau saat itu aku tidak melampiaskan perasaanku dengan merokok? Suara monitor ICU yang awalnya bertempo lambat, tiba-tiba menjadi cepat dan mengeluarkan suara panjang tanpa henti yang menandakan detak jantung Bagas yang terhenti. Benar. 24 Mei 2022 tepatnya jam 4 sore lebih 23 menit adalah waktu kematian Bagas. Bahkan sebelum operasinya dilakukan. Begini, ini mungkin sangat menyedihkan, tapi kamu kepalanya ke lain.